Ini adalah laptop dengan Intel Lunar Lake alias Intel Core Ultra 7 200 series pertama di Indonesia. So, let's check it out. Kenalin Asus ZenBook S14 OLED UX5406 Ultrabook Premium dari Asus yang sekarang bawa upgrade nggak ngotak, sampai rangka-rangkanya ini tuh diubah, bukan cuma CPU-nya doang yang di-upgrade. Dan by the way, laptop ini dirancang pakai material baru yang namanya Seraluminium. Material inovatif gabungan antara aluminium plus keramik khusus yang dikembangin sama Asus buat bikin bodi laptop ini jadi ringan tapi tetap solid, kuat, lebih tahan goresan dengan tetap pertahanin nuansa premium di laptop ini, apalagi yang versi putihnya ini. Feelnya tuh rigid banget nih laptop, mantep pokoknya, tipis banget. Laptopnya tuh tipis banget kayak ketipisan iman kalian semua yang sedang nonton video ini. 1,1 cm doang ketipisannya, plus punya bobot di 1,2 kg aja. Engsel laptop ini pun gua rasa jadi salah satu yang terbaik di kelasnya yang bisa kalian temuin di market saat ini. Gak kaleng-kaleng pokoknya lah. Inovasi desain, material perancangan itu jujur jadi salah satu yang gua suka dari laptop satu ini. Dan in general dari Asus gitu ya, karena laptop yang mereka create itu nggak cuma difokusin untuk sekedar jadi yang paling kenceng, tapi mereka juga perhatiin hal-hal lain. Sisi estetika, keawetan, eksklusivitas itu mereka nggak pandang sebelah mata gitu. Mereka seriusin. Yang juga akhirnya kan jadi value added produk-produk mereka. Nggak cuma laptop ini ya, tapi beberapa laptop lain macam VivaBook S14, TUF A14, S15 VivaBook juga. Secara spek mungkin sama dengan laptop lain ya, tapi Asus tuh selalu masukin 1-2 hal yang bikin dia bisa dipandang berbeda sama laptop sekelas lain gitu. Menarik ya. Gimana? Udah cocok belum jadi biaya Asus? Grill speaker laptopnya juga dirancang berbeda dibanding ZenBook generasi sebelumnya ya. Kelihatan lebih rapi, unik dengan logo Asus di sisi kanannya. Kualitasnya gimana? Bagus kualitas audionya, bassnya enak, lumayan dalam, powernya juga dapat. Untuk spesifikasi utama, sesuai yang gue bilang di awal, laptop ini pakai CPU yang spesial, Intel Lunar Lake alias Intel Core Ultra 200 series alias Intel Core Ultra 7 258V. Konfigurasinya 8 core 8 thread alias nggak ada yang namanya hyperthreading atau SMT. So dari sini kelihatan ya CPU-nya benar-benar fokus untuk efisiensi performa di segmen laptop X86. Oh ya, perlu kalian tahu nih, Intel Lunar Lake itu sebenarnya agak kurang cocok ya kalau dibilang prosesor, karena memorinya, iGPU-nya itu ada di dalam si die CPU-nya. Jadi nggak lagi misah-misah ya. Kalau misalnya dulu kan si prosesor terus si RAM-nya tuh bisa. Nah sekarang RAM-nya itu bener-bener ada di die si CPU-nya yang kotak ini loh. Jadi bisa dibilang itu bukan sekedar prosesor ya, tapi SoC, System on Chip. Mirip sama apa yang diartikan chipset-chipset buatan ARM. Nah alasan memorinya ditaruh di dalam chipsetnya ini itu bukan sekedar tanpa fungsi ya, tapi emang ada fungsinya. Salah satunya dan utamanya adalah untuk mengurangi latensi saat pemrosesan data antara memori dan CPU. Jadi lebih cepat, minim latensi, dan ya frekuensi yang didapat juga bisa lebih tinggi kan. Ini terbukti dari daya tahan baterai pas gua uji pakai PC Mark 10 Modern Office, battery saver, brightness 50% dengan Whisper mode. Laptop ini sanggup bertahan sampai 20 jaman plus atau bisa dibilang udah setara atau bahkan melebihi laptop-laptop yang pakai platform Snapdragon Elite Series yang ARM based. Dan kalau udah ada di titik efisiensi begini, gue kayak mikir ya, lah terus jualan apa lagi mereka selain efisiensi? AI udah jelas, Intel AMD lebih maju. Sekarang efisiensi di 4 juga sama Intel AMD. Lah Snapdragon, kebagian apa nanti? Kebagian bugnya doang gitu atau gimana? Jadi jujur makin skeptis sih gue sama laptop dengan Snapdragon platform ya ke depan. Tapi kalian gimana coba? Yang punya pendapat coba komen di bawah ya. Storage laptop ini 1 TB dan unit yang kita review ini punya RAM 32GB LPDDR5X 8533 MHz. iGPU laptop ini pun menarik ya, pakai Intel Arc Graphics 140V. Nah kombinasi kedua komponen utamanya bikin laptop super tipis ini bisa running game AAA Warhammer Space Marine dengan experience yang cukup smooth. Lihat aman kan? Ini salah satu yang terbaik sih performanya di sebuah ultrabook compact tipis kayak gini.
Sebelum lebih jauh ke urusan performa, kita ke bagian spesial yang lain dulu, layar keyboard dan touchpadnya. Layarnya perfect. OLED 3K 16:10 120Hz dengan berbagai sertifikasi layar, Pantone Validated, VESA HDR, SGS Care Display dan masih banyak lagi. Bagus banget itu ya, no comment. Lu pindah dari laptop yang sekedar IPS level ke OLED kayak gini, kinclong tempatnya langsung berubah gitu. Wah. Gitu. Soal keyboard juga ya, ZenBook ya, namanya juga udah wajib nyaman. Kalau nggak nyaman sekelas ZenBook, demo sih asli gua ke Asus sana. Laptop 27 juta, keyboardnya nggak nyaman ya buang aja gitu loh. Udah, intinya ini laptop udah nyaman banget. Dengan feeling ngetik yang ringan tapi tetap lumayan berasa klik tactile ya. Touchpadnya pun menarik ya, meskipun bukan yang pertama. Asus rancang laptop ini dengan gesture touch khusus yang bikin kita bisa bernavigasi lebih jauh dari satu sentuhan di touchpadnya aja. Port laptop ini pun lengkap, ada 2 Thunderbolt 4 di sisi kiri yang dipakai juga buat charging, terus ada combo audio jack 3,5 mm dan di sisi kanan ada USB-A 3.2 Gen 2 10 Gbps. Dan satu lagi di sisi kiri ada HDMI yang kelewat ya. Laptop ini juga udah ada AI alias NPU-nya yang menurut gua untuk saat ini selain untuk Copilot Plus kepake banget di sektor kamera. Yang namanya NPU itu bakal dipakai saat kita nyalain kamera dengan efek macam background blur maupun eye contact tracking maupun yang lain ya. Lihat kan saat di on NPU-nya ini tuh naik, saat di off NPU tasnya turun. Emang fitur gini sebelumnya udah ada di beberapa laptop tahun lalu ya. Tapi fitur ini di laptop kemarin processingnya tuh masih dalam lingkup si prosesor utamanya atau GPU-nya untuk yang pakai discrete graphic Nvidia. Yang bikin laptop tersebut bakal abisin resource power yang cukup gede untuk optimalin si efek-efek tadi. Nah karena ini pakai NPU jadi ya low cost energy, udah kayak LCGC aja. Kita bahas bagian yang paling menariknya dari sebuah Intel Core Ultra 200 series di laptop ini, yaitu performa. Single core laptop ini beneran kenceng selevel sama Ryzen AI 9 365 yang ada di VivoBook S14 OLED itu dari sisi single core. Sementara dari sisi multi core justru yang terjadi sebaliknya, skornya ya standar aja sih. Dan gua sendiri mewajarkan ya hal ini karena emang ini nggak ada multi threadnya, nggak ada SMT alias satu core satu thread untuk bisa maksimalin power efisiensi si laptop ini begitu. Itu yang dilakukan oleh Intel untuk benar-benar boost power efisiensinya ya, dan ya berhasil. Tadi gua udah liatin kan ya daya tahan baterai ya sampai 20 jaman lebih, yang mana di lab kita ini laptop sekarang jadi pimpinan laptop dengan daya tahan baterai terbaik yang pernah kita tes. Sisi lain untuk konsistensi performa angkanya patut kita apresiasi. Memang belum jadi yang terbaik ya, tapi secara tingkatan untuk sebuah ultrabook ini masuk ke 10 jajaran ultrabook dengan performa yang paling reliable dan konstan sih. It's good. Untuk suhu memang sempat nyentuh ke 96 derajat Celcius ya, alias sempat panas ya. Cuman ya itu hanya saat digeber stress test CNBC 23 aja. Saat penggunaan harian kerasa nyaman-nyaman aja kok, nggak ada panas yang berlebih. Panas berlebih cukup di perebutan kursi DPR aja. Panas ini nggak usah berlebih ya. Yang menarik di prosesor laptop ini adalah iGPU-nya yang bisa dibilang bawa major upgrade yang cukup gede dari si performance. Gap antara si iGPU Intel Core Ultra 100 series sama si 200 series yang ini gak bisa dipandang sebelah mata, sekalipun komparasinya dibandingin sama si Intel Core Ultra 9 185H, bukan Ultra 7-nya. Intel XeSS di iGPU laptop ini pun terlihat mampu kasih kenaikan FPS yang cukup signifikan ya. Di 1-2 game bisa naik sampai 30-40%. Gokil ya XeSS sekarang. Tinggal terus konsisten aja sih pengembangannya ke depan si XeSS ini. Gua rasa nantinya bisa juga selevel kok sama DLSS atau FSR. Itu tadi POV-nya untuk game. Gimana kalau dipakai video render? Buat render 1080p standar high quality YouTube dengan bitrate tinggi di 40 ribuan ini aman, cukup responsif dan gak ada lag yang aneh-aneh ya saat kita coba render, saat kita coba video editing di laptop ini. Render time-nya di 1 menit 48 detik doang, 4K loh. Satu hal lagi, Asus terancang laptop ini bukan sekedar hanya develop hardware-nya doang, stabil diintegrasiin ke Windows beres itu enggak, tapi Asus juga kasih laptop ini dengan ekosistem apps yang matang untuk content creator sih khususnya. Salah satunya adalah adanya StoryCube, aplikasi macam galeri di handphone yang base-nya ini udah pakai AI yang tugasnya untuk organizer video, foto, audio, bahkan biar si penataan file lebih rapi. Simple sih ini tapi sangat berguna sih gue yakin buat para content creator.
Nah, gua emang nggak sempet bongkar laptop ini ya, tapi gua sempet lihat komponen dalam laptop ini waktu sneak peek media kemarin. Dan lihat coba boardnya, kecil banget, asli gila ya Asus ya. Laptop dengan board sekecil ini bisa punya performance yang kenceng tapi tetap efisien. Masuk kesimpulan, beneran bagus nggak sih Intel Core Ultra 200V alias Intel Lunar Lake ini di laptop sejenis ini? Kalau pertanyaannya itu dan kita lihat dari Intel Core Ultra Gen 1 alias Meteor Lake, tentu ini udah bagus ya improvementnya, apalagi kalau kita lihat dari sisi iGPU plus efisiensinya. iGPU-nya sih ini bener-bener major upgrade ya, bisa gue bilang ya. Performanya baik untuk daily use, kerjaan, bahkan gaming. Warhammer Space Marine 2 SOTR nyaman main di laptop ini. Dulu sekedar aman dimainin kompetitif gaming aja udah syukur. Sekarang naik level rasanya prosesor Intel Mobile 1 ini. Untuk siapa sih laptop ini cocoknya utamanya? Untuk content creator, pekerja kreatif mobile yang biasanya punya mobilitas cukup tinggi tapi butuh laptop kenceng, efisien, baterainya panjang, daya tahannya sampai 20 jam plus. Ditambah lagi bisa dicas pakai casan HP doang. Ekosistem juga udah mateng, nggak kayak si Naga gitu ya. Baterai Naga emang belasan jam awet, bener. Tapi masih banyak software yang emulasi belum support kan, percuma. Jadi tampilan pun jadi salah satu yang perlu kita appreciate juga ya. Fresh, pakai base material yang baru, yang unik, secara aluminium katanya kan, yang bikin laptop ini ringan tapi kuat gitu loh. Dan dengan harga yang dikasih Asus di sekitar 26-27 jutaan, gua rasa value laptop ini udah memenuhi ekspektasi gua ya. Dari banyak hal, mulai dari desain dan lain-lain, itu tuh udah cukup memenuhi ekspektasi gua. Dan buat yang mau berpendapat soal laptop ini silahkan komen di bawah ya. Nanti gue bacain dan kalau bisa gue balas-balasin juga. Mau yang baik, yang jelek silahkan komen di bawah. Oh ya lupa, ini laptop udah lengkapi Windows 11 plus OS 2021 ya. Jadi saat kalian beli laptopnya tinggal buka laptopnya, nyalain, pakai. Lumayan simple. Oke, sampai sini dulu review Asus ZenBook S14 OLED UX 5406 kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan jangan lupa like, share dan subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan dan semangat untuk kami. Kunjungi terus pmcl.com agar dapat melihat perkembangan teknologi. Usai BRIT, join Discord server dan follow sosial media kami di kolom deskripsi. Sekian dulu gue Yusril. Sampai jumpa di video selanjutnya.